وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami masih membahas tentang amal-amal yang sederhana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa manfaat besar buat kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari zikir subhanallah bihamdih. Zikir subhanallah wa bihamdih. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih man qalaha mi'ata marratin hina yusbih wa hina yumsi lam ya'ti biha ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali ketika pagi dan ketika sore. Mudah sekali ya ucapannya dan amalannya, subhanallah wa bihamdih 100 kali ketika pagi dan ketika sore. Lam ya'ti biha ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi. Tidak ada yang bisa tidak ada orang yang membawa kalimat ini pada hari kiamat lebih utama dari orang yang membawa kalimat ini. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan orang yang mengamalkan kalimat subhanallah wa bihamdi ini ketika pagi dan ketika sore 100 kali. Kecuali ahadun qala misla ma qala, orang itu juga mengucapkan apa yang dia ucapkan, au zada alaih, atau menambah lebih daripada apa yang diucapkan oleh orang tersebut, baru dia bisa menandingi keutamaan dari orang yang membawa kalimat ini subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali sore. Hadirin hadirat rahimakumullah, pendek sekali, hanya 2 kata ya, subhanallah wa bihamdih kita ucapkan, tetapi ternyata ucapan ini mengandung keutamaan yang sangat luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Secara umum kalimat subhanallah adalah pernyataan kita bahwa kita membersihkan segala keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala
yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu nama arti daripada subhanallah. Kita menghilangkan segala keyakinan terhadap kekurangan dan ketidakpantasan yang dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha sempurna. Allah itu maha segalanya, tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tanzih. Tanzih adalah upaya untuk membersihkan segala pikiran kita, keyakinan kita dari kekurangan dan aib yang mungkin tergambar di dalam pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kita diperintahkan untuk selalu dan sering membaca, sering bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, karena semua alam itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, dan Allah adalah maha perkasa dan maha mengetahui dan maha bijaksana dan sebagainya. Seperti itu pernyataan-pernyataan yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih kepadanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau manusia bertasbih juga berarti bertasbih bersama dengan alam yang sangat luas ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka keutamaan-keutamaan. Akan disebutkan mendapatkan keutamaan yang tidak mungkin dibandingkan atau ditandingi oleh orang-orang lain, kecuali orang tersebut juga membawa kalimat ini. Hadirin hadirakumullah, di antara keutamaan daripada mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali atau secara umum tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kalimat tasbih dan tahmid ini merupakan ahabbul kalam ilallah. Adalah perkataan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ahabbul kalami ilallah arba. Perkataan yang paling Allah cintai itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka biayyihinna badata. Ada 4 kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu akbar, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah kamu mau ucapkan yang mana duluan, ya. Tidak harus berurutan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, boleh mengucapkannya tanpa urutan tersebut. Nah, itu 4 perkataan yang paling dicinta oleh Allah, dan kita memerlukan kecintaan Allah itu. Kita sangat membutuhkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan di antara cara kita untuk mendapatkan cinta Allah adalah banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwa mengucapkan tasbih, tahmid ini adalah sababun dimahwil dzunub wa takfir al khotoya. Sebab untuk menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dzunubuhu walau kanat aksar min zabadi al-bahr. Tidaklah di muka bumi ini ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah
Allahu Akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosa mereka itu sebanyak buih di lautan. Nah, ini salah satu di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita ketika kita mengucapkan banyak tasbih dan tahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengucapkan kalimat tasbih tahmid ini adalah kita sebenarnya sedang menanam bibit yang akan ditanamkan pohon di surga. Jadi kita sedang menanam pohon yang nanti akan ditanamkan di surga, di mana kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu di antaranya pohon surga itu adalah kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika malam aku diisrakan. Ketika malam aku diisrakan, aku ketemu dengan Nabi Ibrahim. Faqal, lalu Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam." Wahai Muhammad, bacakan untuk umatmu salam dariku. Akri ummataka minni assalam. Bacakan salamku kepada umatmu. Itu salam dari Nabi Ibrahim kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Isra dan Mi'raj. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turba. Dan kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya sangat subur. Azbatul ma, airnya itu sangat enak. Wa annaha ki'an, surga itu adalah tanah luas yang lapang tanpa ada pohon-pohonan. Wa anna hirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tanamannya nanti adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Itulah nanti yang akan menjadi tanaman surga. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, dan yang terakhir di antara kenapa kita penting sekali untuk mengamalkan kalimat subhanallah walhamdulillah seperti ini adalah karena dua kalimat seperti ini akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani 'indar rahman. Dua kata yang sangat ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringan di lisan, berat nanti di timbangan pada hari kiamat. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua jangan sampai menghabiskan waktu yang kita lewati sia-sia tanpa menanam pohon surga, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memberatkan timbangan kita. Setiap kita bergerak, setiap kita tidak ada aktivitas, maka ucapkanlah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian di waktu pagi dan sore subhanallah bihamdi sampai 100 kali, dan boleh juga kata Rasulullah lebih daripada 100 kali. Tapi usahakan jangan kurang dari 100 kali setiap pagi dan sore. Mudah-mudahan amal-amal sederhana, ringan seperti ini bisa dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan, sehingga dosa-dosa kita yang kita nggak tahu dari mana kita melakukannya, kita nggak sadar melakukannya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbangan kita nanti akan diberatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi tumbuh-tumbuhan yang akan
yang akan membuat rindang pohon-pohon yang akan membuat rindang suasana di dalam surga, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.